Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Isnawati. Saya dari kelas KPI 4 APS, NIM 1119051000047. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Masran, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir, dan tak lupa yang terhormat kepada teman-temanku yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tafsir surah Al-Fatihah dari ayat 6 dan ayat 7. Namun, sebelumnya kita akan membahas pendahuluan dari Quran surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah adalah nama surah yang pertama ditulis di dalam Al-Quran dan merupakan surah yang wajib dibaca dalam sholat. Selain kedudukannya yang sangat penting dan sering dibaca dalam sholat, Al-Fatihah juga merupakan atau sebagai doa atau permohonan ketika kita minta permohonan baik secara individu maupun secara bersama-sama. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama, kurang lebih 20 nama yang disandangkan pada surat Al-Fatihah. Namun, terdapat 4 nama yang disandangkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, Alhamdulillahi ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani, yang artinya Alhamdulillah adalah ummul Qur'an atau induk Al-Quran, ummul kitab atau induk Alkitab, dan asab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Penamaan dari surat Al-Fatihah yang artinya sebagai pembuka. Nah, kenapa Al-Fatihah diartikan sebagai pembuka? Karena surah Al-Fatihah ini terletak di awal Al-Quran pada susunan mushaf-mushaf Al-Quran. Jadi dinamakan sebagai Al-Fatihah, sebagai pembuka dari susunan mushaf-mushaf Al-Quran yang terdapat pada Al-Quran tersebut. Kan dengan penamaannya Ummul Quran atau Ummul Kitab yang artinya induk Al-Quran atau induk Alkitab ini, kenapa? Karena semua kandungan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Fatihah ini mencakup tema-tema pokok yang dibahas dalam semua ayat Al-Quran. Jadi bahasa kitanya itu surah Al-Fatihah ini mencakup keseluruhan ayat-ayat yang dibahas dalam Al-Quran, mencakup ke dalam surah Al-Fatihah. Pun dengan penamaannya dengan Asabul Masani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, di sini kemungkinan ada 2 makna. Nah, makna yang pertama yaitu karena surah ini sering diulang-ulang dalam sholat. Dan yang kedua yaitu dimaknai dengan Asabul Masani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Di sini yaitu ayat yang di dalam Al-Fatihah ini disebutkan lagi atau diulang-ulang lagi penyebutannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya dinamakan dengan Asabul Masani. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui dulu bahwa kandungan tersebut secara garis besar itu dibahas dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 ini mempunyai masalah-masalah atau kandungan-kandungan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu masalah tauhid. Masalah tauhid di sini yaitu terdapat atau dibahas pada ayat yang kedua dan ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Yang selanjutnya yaitu masalah janji atau ancaman, terdapat pada ayat yang keempat. Dan yang ketiga yaitu masalah ibadah. Masalah ibadah terdapat pada ayat yang kelima. Kemudian yang selanjutnya itu masalah kebahagiaan dunia dan akhirat serta mencapainya itu terdapat pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan yang terakhir yaitu masalah kisah umat-umat terdahulu terdapat pada ayat yang ke-7. Nah, di sini saya akan membahas sedikit dari ayat 6 dan ayat 7 tafsir Quran surah Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus,
yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini makna yang ke-6 dan yang ke-7 di sini mengandung masalah tentang bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat serta mencapainya. Dan di ayat ke-7 itu masalah kisah umat-umat terdahulu. Nah, makna mufradat yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, atau berilah kami petunjuk atau hidayah ke jalan yang lurus. Nah, di sini ada kata petunjuk atau hidayah. Nah, yang dimaksud dengan petunjuk atau hidayah itu apa? Nah, di dalam ayat 6 di sini yang dimaksud dengan petunjuk atau hidayah itu sesuatu yang mengantarkan seseorang untuk mencapai apa yang diharapkannya. Nah, dalam kaitan ini Allah telah memberi 4 macam hidayah atau petunjuk kepada manusia. Yang pertama yaitu lewat naluri atau bawaan sejak lahir. Contohnya seperti bayi menangis bahwa dia itu menyatakan bahwa dia itu haus. Nah, itu yang pertama melalui naluri atau bawaan sejak lahir. Yang selanjutnya Allah memberikan hidayah yaitu melalui panca indera, di mana panca indera ini sebagai penyempurna insting. Nah, dan kedua hidayah ini dimiliki oleh manusia dan juga hewan. Yang ketiga yaitu lewat akal. Nah, lewat akal di sini yaitu Allah memberikan hidayah kepada kita melalui akal. Kenapa? Karena hidayah ini hanya dimiliki oleh manusia melalui akalnya. Dan yang terakhir yaitu melalui agama. Nah, melalui agama di sini, kenapa? Karena hidayah ini diberikan untuk mengarahkan fungsi akal untuk supaya terkendalikan dari hawa nafsu. Makanya Allah memberikan hidayah lewat agama. Nah, kemudian makna mufradat yang selanjutnya yaitu ada kata siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini di sini secara makna majazi. Kemudian di ayat ke-7 Allah membahas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, di sini siapa sih jalan orang-orang yang engkau beri nikmat di sini? Nah, kan di ayat 7 ini membahas tentang masalah kisah umat-umat terdahulu. Berarti di sini orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah di sini yaitu adalah mereka, para nabi, para siddiqin, para solihin, dan para syuhada. Kemudian makna mufradat yang selanjutnya yaitu ada ghairil maghdubi alaihim. Nah, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau murkai. Nah, siapa? Jalan orang-orang yang engkau murkai di sini atau ditujukan kepada siapa? Nah, jalan orang-orang yang dimurkai di sini yaitu orang-orang yang sudah menerima kebenaran namun mereka menolaknya karena fanatik terhadap ajaran-ajaran nenek moyangnya. Nah, jelas sekali bahwa orang-orang yang murkai di dalam Al-Qur'an yaitu orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi ini mereka itu sudah menerima kebenaran dan sudah mengetahui kebenaran. Namun mereka itu menolaknya karena fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata waladhdallin, yang artinya yaitu jalan mereka yang sesat. Nah, jalan mereka yang sesat ini ditujukan kepada siapa? Sesat di sini yaitu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, baik kebenaran itu belum sampai kepadanya maupun karena penyampaiannya tidak jelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Syukran jazilan ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.